Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini rupanya pembagian kelas lengkap ya. Di sini guru akan mengajarkan kelas 4, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, dan kelas 5 pelajaran kita. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabar anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk kelas 4 ada yang berangkat? Alhamdulillah berangkat semua. Untuk kelas 5 ada yang berangkat? Oh, satu sakit ya, dia udah. Sekarang untuk kelas 4 pelajaran bahasa Indonesia kali ini mempelajari tentang menentukan pokok gagasan, gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Oke. Di sini gagasan pokok itu apa? Kita cari tahu dulu gagasan pokok yaitu ide atau inti dari sebuah paragraf yang menjadi dasar atau inti dari pengembangan paragraf. Dari gagasan pokok itu dapat berupa kalimat, ya, kalimat di awal paragraf atau di tengah paragraf atau di akhir kalimat. Kita bisa menentukan dari situ. Sedangkan dari gagasan pendukung, nah, gagasan pendukung adalah penjelasan lebih lanjut ya, dari sebuah paragraf yang mendukung atau gagasan utama dalam sebuah tulisan, yang mendukung gagasan utama dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah teks ya. Sekarang fungsi dari gagasan pokok kita bisa mencari dari bisa di awal paragraf, di akhir, di tengah paragraf atau di akhir. Kalau fungsi dari gagasan pendukung yaitu diantaranya menjelaskan gagasan ya agar mudah dipahami dan juga bisa sebagai rincian dan detail dari sebuah isi pokok paragraf ya. Berarti isi yang mendukung dari sebuah paragraf. Kalau tadi gagasan pokok yaitu inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Nah, sekarang kalian dari teks yang dia di papan tulis ini, kalian cari pokok gagasan ya, dan juga pokok pendukung dari setiap paragraf. Ya, ini ada 3 paragraf. Silakan kalian cari pokok utamanya ya, dan juga pokok pendukungnya atau gagasan pendukungnya. Silakan kalian silakan dulu. Guru lanjut ke kelas 5 yaitu pelajaran IPA, yaitu tentang gerak pada hewan dan manusia. Ya, kita tahu ya, organ gerak pada hewan manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu gerak pasif dan aktif. Gerak pasif itu adalah tulang ya. Di dalam tubuh manusia ada tulang dan juga hewan juga ada tulang. Dan yang kedua yaitu gerak aktif, yaitu gerak aktif ada pada otot. Alat gerak pasif pada juga sama ya. Pasifnya ada di tulang dan juga aktifnya itu otot. Contoh gerak hewan yaitu contohnya seperti ikan. Ikan itu organ geraknya adalah sirip dan ekor. Ini dulu kasih contoh ya. Sirip dan ekor itu adalah gerak ya.
gerak pada organ hewan. Ya. Fungsinya apa? Dari sirip dan ekor yaitu untuk berenang dan juga untuk pergerakan di air, ya, membantu pergerakan di air. Contoh lagi burung. Nah, hewan yaitu burung. Contoh organ geraknya yaitu sayap dan kaki. Ya, sayap dan kaki itu digunakan untuk kalau burung berterbang. Contohnya lagi hewan katak. Katak itu bisa dengan kaki, ya, yang bisa untuk melompat atau juga berenang. Dari sini, ya, organ gerak manusia dan hewan, ya, fungsinya yaitu satu untuk berjalan. Ya, kalau manusia kita dari berjalan memakai kaki ada tulang dan juga ada ototnya, dan juga bisa untuk meloncat, ya, seperti katak, ya, terus bisa memanjat. Selain itu, yaitu juga kalau hewan bisa untuk mencari makan. Nah, kita dengan otot kita bisa berjalan, ya, dengan tulang juga kita bisa berjalan. Oke. Sekarang dari kalian buka buku LKS-nya halaman 85. Di situ ada gambar hewan, ya. Kalian mengamati gambar tersebut dan kalian perhatikan dari hewan itu arah gerak pada hewan itu, ya, serta fungsinya. Silakan kalian kerjakan di halaman 80. Sekarang untuk kelas 4 sudah selesai. Sudah ditemukan pokok gagasan dan juga pokok pendukungnya. Nah, dari paragraf ini, ya, kita tentukan atau cari pokok gagasan, yaitu ide utamanya apa. Bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir paragraf. Ya. Sudah ketemu anak-anak? Oke. Nah, di paragraf pertama, ya, ikan bergerak dalam air dengan cara melipat tubuhnya ke kiri dan ke kanan serta menggunakan siripnya untuk mendorong gerakan di air, dan bisa juga untuk membantu mereka berenang. Kira-kira pokok bahasan pada paragraf di pertama ini adalah apa? Yaitu apa? Yaitu sirip, ya. Pokok bahasannya atau idenya dengan sirip. Sirip yaitu sebagai untuk berenang dan juga untuk apa? Ya, bisa untuk melimpulkan, ya, dengan sirip. Oke, gagasan pendukungnya contohnya yaitu fungsi sirip apa saja, yaitu juga dengan sirip bisa ikan bisa berenang. Oke, selanjutnya paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Sudah ketemu semua, ya? Sudah paham untuk gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sekarang kita cukupkan pembelajaran hari ini, ya. Silakan untuk LKS-nya dikumpulkan, dan untuk kelas 5 guru kasih tugas yaitu mencari gambar atau hewan, ya, dan menulis organ geraknya serta fungsinya. Silakan kalian nanti di rumah, ya, mencari gambar hewan dan tulis organ geraknya serta fungsinya. Untuk kelas 4 kalian cari, ya, teks non fiksi dari koran atau di majalah dan menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Ya, sudah jelas, ya? Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.